Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora, kelas B semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ke-6 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema pemecahan masalah sosial, teori, penelitian, dan pelatihan. Dalam bab ini kami menggambarkan model pemecahan masalah sosial yang telah menghasilkan sebagian besar program penelitian dan pelatihan yang disajikan dalam bab selanjutnya dari buku ini. Kami juga menjelaskan metode penilaian dan instrumen utama yang telah digunakan untuk mengukur kemampuan dan kinerja masalah-masalah sosial dalam penelitian serta praktik klinis. Istilah pemecahan masalah sosial merujuk pada proses pemecahan masalah seperti yang terjadi dalam lingkungan alami atau dunia nyata. Adjektiva tidak dimaksudkan untuk membatasi penelitian pemecahan masalah untuk jenis masalah tertentu. Kata ini digunakan dalam konteks ini hanya untuk menyoroti fakta bahwa kita berminat pada pemecahan masalah yang memengaruhi kemampuan beradaptasi seseorang dalam lingkungan sosial di kehidupan nyata. Oleh karena itu, studi pemecahan masalah sosial berurusan dengan semua jenis masalah yang mungkin mempengaruhi fungsi seseorang, termasuk masalah pribadi, misalnya keuangan yang tidak memadai, harta milik yang dicuri, masalah pribadi atau kemasyarakatan, misalnya konflik perkawinan, perselisihan keluarga, serta masalah masyarakat dan masyarakat, misalnya kejahatan, diskriminasi rasial. 3 konsep utama dalam model adalah penyelesaian masalah, dan solusi. Penting juga bagi teori penelitian dan praktik untuk membedakan antara konsep-konsep pemecahan masalah dan implementasi solusi. Pemecahan problem sewaktu hal itu terjadi di lingkungan alami. Pemecahan problem didefinisikan sebagai kesadaran atas arah yang diarahkan oleh suatu individu, pasangan dalam upaya kelompok untuk mengidentifikasi atau menemukan solusi yang efektif untuk problem-problem spesifik yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih spesifik lagi, proses kognitif perilaku ini menyediakan sebagai solusi yang berpotensi efektif untuk masalah tertentu dan meningkatkan kemungkinan untuk memilih solusi yang paling efektif dari antara berbagai alternatif. Sebagaimana tersirat dari definisi ini, pemecahan masalah sosial dianggap sebagai kegiatan yang sadar, rasional, penuh usaha, dan bertujuan. Bergantung pada tujuan penyelesaian masalah, proses ini mungkin bertujuan mengubah situasi yang problematik menjadi lebih baik, mengurangi tekanan emosi yang dihasilkan, atau kedua-duanya. Sebuah masalah atau situasi bermasalah didefinisikan sebagai situasi atau tugas hidup sekarang atau diantisipasi yang menuntut respon untuk fungsi yang disesuaikan, tetapi tidak ada respon yang efektif, yang langsung, tampak, atau tersedia bagi orang atau orang yang dihadapkan dengan situasi karena adanya satu atau lebih kendala. Masalah interpersonal adalah jenis masalah kehidupan nyata yang khusus di mana hambatan adalah konflik dalam tuntutan perilaku atau ekspektasi dari 2 orang atau lebih dalam suatu hubungan. Dalam konteks ini, pemecahan masalah antar pribadi dapat diuraikan sebagai suatu proses kognitif interpersonal yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menemukan resolusi untuk konflik yang dapat diterima atau memuaskan bagi semua pihak yang terlibat
Oleh karena itu, menurut pandangan ini, pemecahan masalah antar pribadi adalah pendekatan menang kalah untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian, bukan pendekatan menang kalah. Solusi adalah situasi spesifik, mengatasi respon atau pola respon, kognitif atau perilaku, yang merupakan produk atau hasil proses pemecahan masalah. Ketika diterapkan pada situasi bermasalah tertentu, solusi yang efektif adalah solusi yang mencapai tujuan pemecahan masalah, yaitu mengubah situasi menjadi lebih baik atau mengurangi tekanan emosi yang dihasilkannya. Sementara pada saat yang sama, memaksimalkan konsekuensi positif lainnya dan meminimalkan konsekuensi negatif. Konsekuensi yang relevan mencakup hasil pribadi dan sosial jangka panjang maupun jangka pendek dengan referensi spesifik tentang masalah antar pribadi. Solusi yang efektif adalah solusi yang dapat menyelesaikan konflik atau perbantahan dengan memberikan hasil yang dapat diterima atau memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Hasil ini dapat mencakup kesepakatan, kompromi atau kesepakatan negosiasi yang mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang bersangkutan. Pemecahan masalah versus implementasi solusi. Teori kami memecahkan masalah sosial, membedakan antara konsep-konsep pemecahan masalah dan implementasi solusi. Kedua proses ini secara konseptual berbeda dengan memerlukan serangkaian keterampilan yang berbeda. Pemecahan masalah merujuk pada proses menemukan solusi untuk masalah tertentu, sedangkan solusi implementasi merujuk pada proses melaksanakan solusi tersebut dalam situasi bermasalah yang sebenarnya. Keterampilan pemecahan masalah dianggap umum, sedangkan keterampilan implementasi solusi diharapkan bervariasi situasi tergantung pada jenis masalah dan solusi. Teori dan penilaian selalu berkorelasi. Oleh karena itu, beberapa orang mungkin memiliki keterampilan yang tidak memecahkan masalah tetapi memiliki keterampilan implementasi solusi yang baik, atau sebaliknya. Karena kedua perangkat keterampilan diperlukan untuk berfungsi secara efektif atau kompetensi sosial. Seringkali diperlukan dalam terapi pemecahan masalah untuk menggabungkan pelatihan dalam pemecahan masalah dengan pelatihan dalam keterampilan, kinerja sosial dan perilaku lainnya untuk memaksimalkan hasil positif. Dimensi masalah sosial. Salah satu asumsi utama teori ini adalah bahwa kemampuan memecahkan masalah sosial bukanlah membangun persatuan, melainkan membangun multidimensi yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda, meskipun terkait, dalam model semula yang digambarkan oleh Drusilla dan Goldfriend pada tahun 1971 dan di belakangan dipandangi dan disempurnakan oleh Drusilla dan Nesu pada tahun 1982 sampai 1990. Di konsep bahwa kemampuan memecahkan masalah sosial terdiri dari dua komponen umum, sebagian bersifat independen, masalah orientasi dan keterampilan pemecahan masalah. Berdasarkan model teoritis ini, Drusilla dan Nesu 1990 mengembangkan inventaris penyelesaian masalah sosial SPSI yang terdiri dari dua skala besar, skala orientasi masalah POS dan skala keterampilan pemecahan masalah PSSS. Benda-benda dalam setiap skala dirancang untuk mencerminkan sifat positif, konstruksi atau fasilitatif, dan negatif disfungsional. Asumsi bahwa orientasi masalah dan keterampilan memecahkan masalah berbeda meskipun terkait. Komponen dari kemampuan memecahkan masalah sosial didukung oleh temuan-temuan yang menunjukkan bahwa POS berhubungan relatif tinggi dengan skor total POS
dan relatif rendah dengan total skor PSSS, sedangkan yang sebaliknya berlaku untuk item PSSS. Dua dimensi di orientasi masalah adalah orientasi masalah positif dan orientasi masalah negatif. Sedangkan tiga pemecahan masalah adalah pemecahan masalah rasional, misalnya keterampilan pemecahan masalah yang efektif, gaya impulsif dan sembrono, dan gaya menghindar. Penelitian dan teori pada kedalaman kontekstual, faktor-faktor perkembangan jangka hidup, etnis, jenis kelamin, dan hubungan sosial tentang pemecahan masalah sosial dibahas dalam bagian ini. Konteks perkembangan jangka hidup. Drusilla Maideu, Olivares, dan Kahn pada tahun 1998 mempelajari perbedaan usia dan jenis kelamin dalam pemecahan masalah sosial dalam contoh kaum muda, orang dewasa, parubaya, dan orang lanjut usia. Mereka menyimpulkan bahwa kesanggupan memecahkan problem sosial meningkat sejak masa muda hingga usia setengah baya, dan kemudian merosot setelah itu. Lebih spesifik, dibandingkan dengan dewasa muda, dewasa parubaya skor lebih tinggi pada dimensi orientasi masalah positif dan penyelesaian masalah rasional, dan mereka mencetak lebih rendah pada dimensi orientasi masalah negatif, impulsif, mengatasi dan menghindari gaya menyalin. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.